Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 11 MIPA 2 SMAN 16 Garut yang akan membahas materi mengenai pembentukan spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu Agni Aulia Mildayani, Haikal Muhammad Al-Gipari, Leni Sri Rahayu, Sayyina Najmi Mulki Rahmanda, dan Pina Septiana Amelia Hidayat. Namun, sebelum membahas materi, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Guru Biologi kami, yaitu Ibu Elis Nur Hayati, SPD MPD, yang telah berkenan mengajar kami selama ini, dan memberikan kesempatan kepada kami untuk berkarya dan berkreativitas dengan memberikan tugas kali ini. Proses spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Di sini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu meiosis yang pertama, meiosis yang kedua, dan spermatids. Di sini yang pertama yaitu kita lihat dulu yang adanya epididymis, testis, cold seminiferous tubulus, dan vas deferens. Nah, pematangan sel ini terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian akan disimpan di epididymis yang sudah terdapat pada gambar ini. Adanya cold seminiferous tubulus dan epididymis. Nah, pematangan ini terjadi di sini. Jika diperbesar akan jadi seperti ini. Kemudian spermatogenesis ini berawal dari sel spermatogonia yang terdapat pada dinding tubulus seminiferus. Nah, ini yang membesar ini. Kemudian langsung saja ke tahap yang pertama, yaitu mitosis atau juga bisa disebut spermatositogenesis, yang merupakan spermatogonia yang mengalami mitosis berkali-kali sehingga akan menghasilkan spermatosit yang bersifat primer. Spermatogonia ini merupakan struktur primitif dan dapat melakukan reproduksi dengan cara mitosis. Nah, kemudian spermatogonia ini mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Nah, adanya ini Sertoli sel atau sel-sel Sertoli ini akan berkembang menjadikan spermatosit yang bersifat primer. Kemudian spermatogonia ini yang bersifat diploid atau mengandung 23 kromosom berpasangan. Kemudian akan berkumpul di tepi membran epitel germinal yang disebut spermatogonia tipe A. Adanya ini di sini germinal cell yang masih bersifat diploid. Setelah itu spermatogonia tipe A ini akan membelah secara mitosis sehingga menjadi spermatogonia yang tipe B, seperti itu. Setelah beberapa kali membelah ini, sel-sel ini akhirnya akan menjadi spermatosit primer yang masih tetap bersifat diploid. Nah, setelah 2 kali berkumpul di germinal sel ini akan berubah menjadi tipe A, kemudian akan membelah lagi secara mitosis sehingga akan menghasilkan spermatogonia yang bertipe B, tetapi sehingga menghasilkan spermatosit primer tetapi tetap masih bersifat diploid. Nah, spermatosit ini akan spermatosit primer ini mengandung kromosom diploid pada inti selnya dan mengalami meiosis
satu spermatosit ini akan menghasilkan 2 sel anak, yaitu spermatosit sekunder dari spermatosit primer ini akan menghasilkan 2 sel anak. Nah, yang nantinya akan disebut spermatosit sekunder. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya mengenai tahap pertama dari proses spermatogenesis, yaitu mitosis. Dan akan dilanjut oleh teman saya pada tahap kedua, ketiga. Akan melanjutkan materi dari teman saya. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau haploid. Tahap meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan 2, di mana memiliki 8 fase pembelahan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase, metafase 2, anafase 2, telefase 2. Spermatosit primer terbentuk atas spermatogonia yang mengalami mitosis. Spermatosit primer bersifat diploid atau JN, di mana spermatosit primer mengandung kromosom diploid atau JN pada inti selnya dan mengalami mitosis dan menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit primer akan mereaplikasikan DNA-nya, kemudian dimulailah meiosis, di mana meiosis pertama terjadi ketika spermatosit primer menjauh dari lamina basalis dan sitoplasma yang makin banyak. Maka terjadilah meiosis pertama yang menghasilkan spermatosit sekunder N kromosom atau haploid. Tiap kromosom pada spermatosit sekunder tersusun atas 2 kromatid dan saling bertautan pada sentromer. Pada spermatosit sekunder tidak terjadi replikasi DNA. Pada meiosis kedua terjadi karena spermatosit sekunder membelah lagi dan membentuk 4 buah spermatid yang haploid dengan memiliki inti sel yang lebih gelap dibandingkan spermatosit pertama. Tahapan selanjutnya yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa yang disebut spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Dinding tubulus seminiferus tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelum germinal atau jaringan epitelum benih yang berfungsi pada saat spermatogenesis. Pintalan-pintalan tubulus seminiferus terdapat di dalam ruang-ruang testis atau lobulus testis. Satu testis umumnya mengandung sekitar 250 lobulus testis. Tubulus seminiferus terdiri dari sejumlah besar sel epitel germinal atau sel epitel benih yang disebut spermatogonia atau spermatogonium, yang artinya tunggal. Spermatogonia terletak di 2-3 lapisan luar sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogonia terus-menerus membelah untuk memperbanyak diri. Sebagian dari spermatogonia berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma. Proses pembentukan sperma dipengaruhi oleh beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yaitu LH dan FSH. Fungsi LH, luteinizing hormone, adalah untuk merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Fungsi FSH juga meliputi perannya pada proses spermiogenesis, yaitu perubahan dari spermatid menjadi sperma. Selanjutnya, juga ada peran dari GH, growth hormone, yang mengatur pembelahan awal spermatogonia. Berikut adalah gambar proses pembentukannya. Silahkan screenshot.
Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk kelompok kami dan umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.